Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wiwit Agus Triyanto. Pada pertemuan kedua ini, kita sudah mulai masuk ke kode-kode pemrograman web. Kalau minggu kemarin atau di pertemuan pertama kita baru perkenalan tentang konsep pemrograman web. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang HTML atau Hypertext Markup Language. Oke. Tujuan materi kedua ini yang pertama adalah nanti kita akan memahami ya apa saja struktur HTML. Dan kita juga dapat mengetahui ketika kita ingin membentuk sebuah website menggunakan kode-kode HTML itu kita harus tahu beberapa macam ya, atau jenis-jenis tag yang ada pada HTML. Oke. Kalau dari pengertian, ya, HTML itu merupakan sebuah bahasa markup yang mendeskripsikan konten atau dokumen web atau halaman web. Jadi pertama kali kalau kita ingin membuat sebuah halaman web, struktur dari web tersebut itu kita buat menggunakan kode-kode HTML. Dan di dalam HTML ya, itu dideskripsikan oleh tag-tag HTML. Dan setiap tag HTML itu dia mendeskripsikan konten dokumen yang berbeda-beda. Nah, misalnya di dalam sebuah halaman web kita ingin membuat sebuah paragraf, maka kita harus menggunakan tag P. Terus di sini kita punya sebuah contoh dari kode HTML. Nah, ciri dari tag HTML itu menggunakan kurung sudut. Kalau kita lihat di sini ada berapakah kurung sudut? Nah, kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10 pasang kurung sudut. Berarti ada 10 tag. Apakah seperti itu? Bukan. Nah, di sini kalau kita lihat, sebuah tag itu ada yang berpasangan. Ya, atau ada yang bisa sendiri. Tapi kebanyakan tag HTML dia berpasangan. Misalnya kalau kita ada tag HTML, ini kan sebagai pembuka. Nah, pasangannya sebagai penutup adalah tag /HTML. Jadi di sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Totalnya ada 7 tag HTML. Oke, kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah ada doctype HTML. Doctype HTML ini digunakan untuk menentukan ya versi dokumen HTML yang kita buat. Nah, dengan kita menentukan versi dokumen HTML, nanti akan mempermudah web browser ketika membaca kode HTML kita. Doctype HTML ini merupakan kode untuk versi HTML yang kelima. Terus setelah kita berikan doctype-nya, nah kita mengawali untuk kode HTML itu tuh diawali dengan tag HTML. Dan kalau kita bukan dengan tag HTML, maka kita harus tutup dengan /HTML. Di dalam kode HTML itu ada dua bagian utama, bagian head sama bagian body. Bagian head atau bagian kepala ini nanti akan berisi informasi tentang dokumen web tersebut. Informasi bisa berupa judul, ya, terus deskripsi, kata kunci, author itu bisa dimasukkan pada head. Di sini misalnya ada tag title ya, ini untuk membuat judul halaman web. Terus setelah head ada body. Ya, body ini merupakan tag yang berisi halaman. Bukan ya, maksudnya sebuah tag yang berisi konten dari halaman web. Gitu ya. Jadi nanti kalau kita pengen buat sebuah tabel, form, grafik, gambar, video, semuanya itu diletakkan pada tag body. Nah, di sini misalnya ada contoh tag H1 sama tag P dalam tag body. H1 ini artinya untuk membuat heading pertama. Ya. Sedangkan P itu untuk membuat sebuah paragraf. Oke, nanti kita coba praktekkan ya. Contoh HTML ini hasilnya bagaimana. Kita next dulu. Nah, pengertian teks HTML itu dia merupakan kata kunci atau nama tag yang dikelilingi oleh kurung sudut. Tag name, konten, tag name juga. Berarti di sini ada tag pembuka, ada tag penutup. Ya, kalau kita perhatikan tadi, ya, tag pembuka itu dia tidak menggunakan slash. Dan kalau tag penutup itu dia menggunakan slash.
Terus bentuk dari tag HTML itu seperti berikut. Ada elemen, ya, nama tagnya apa. Misal nama tag itu bisa berupa head, body, p, h1, termasuk elemen. Terus ada atribut. Nah, ini sebagai atribut dari tag tersebut. Misal bisa berupa title. Terus ada value. Value adalah nilai dari atribut tersebut. Contohnya di sini ada tag HTML p title sama dengan web. P ini sebagai elemen, ya. Berarti kita membuat sebuah paragraf. Title ini kita memberikan atribut judul dari paragraf, terus web adalah isi atau kontennya. Selanjutnya, struktur dari halaman HTML itu seperti berikut. Nah, ada dua bagian utama ya, sudah saya jelaskan tadi, ada head sama body. Bagian head berisi informasi tentang halaman web, ya. Title, description, keyword, author masuk ke head. Terus ada body. Dalam body ini konten yang akan ditampilkan pada web browser. Nah, di sini bisa berupa H1, ada P di sini, atau nanti bisa menggunakan tabel, form, nah, masuk juga di sini. Oke, untuk pembuatan sebuah dokumen HTML, tadi kita menggunakan deklarasi ya. Di bagian atas ada doc type. Ya. Ini kalau kita lihat penjelasannya, deklarasi dari sebuah doc type ini membantu browser untuk menampilkan sebuah halaman web secara benar. Ya, karena HTML itu tidak hanya satu versi ya, ada beberapa versi. Ya. Jadi dengan menggunakan doc type ini, nanti web browser yang membaca kode HTML kita akan lebih mudah untuk menampilkan hasilnya sesuai yang sebenarnya. Terus deklarasi dari doc type tidak bersifat case sensitif. Jadi kalian pengen mendeklarasikan besar ataupun kecil tidak masalah. Nah, kalau seperti ini, doc type-nya besar, HTML-nya kecil, boleh. Besar semua, doc type HTML, boleh. Doc type HTML kecil semua, boleh. Atau seperti ini. Terus untuk deklarasi HTML5 yang akan kita gunakan selama pembahasan materi HTML itu menggunakan doc type HTML. Sedangkan kalau untuk versi HTML 4 itu seperti ini, ya, agak panjang dia. Oke, sekarang kita udah masuk ke praktek ya. Untuk membuat kode-kode HTML yang perlu kita siapkan ada sebuah text editor. Kalau di sini saya pakainya Visual Studio Code, ya, Studio Code. Oke, kita mulai. Ya, pertama untuk membuat file baru, kita klik File, terus pilih New File. Atau kalau nggak bisa New File, bisa pakai Ctrl N. Gitu ya. Kita klik, ini akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa ketikkan, ini seperti ini. Doc type. Tapi di sini kalau kita buat seperti ini dia masih bersifatnya umum. Nah, ini belum spesifikkan kalau kode yang kita buat adalah kode HTML. Kalau pengen lebih spesifik, di sini dalam plain text-nya kita ganti dengan HTML. Nah, seperti ini. Terus kita buat ada tag HTML untuk membuka. Nah, terus di dalam tag HTML, nah, ya sebelumnya ini ya, kalau kita membuat, biasakan kalau kita buka langsung kita tutup biar gak lupa. Di dalamnya ada head, terus bawahnya ada body. Di dalam tag get ini kita buat tadi ada title. Title ini judul dari artikel halaman web, misalnya halo. Dalam body ini kita buat sebuah paragraf. Nah, kita kasih kontennya ini halaman web pertamaku, contohnya. Terus kalau kita lihat di sini ada angka 1 sampai 9, ini merupakan baris ya, menunjukkan jumlah baris pada kode HTML yang kita buat. Kalau kita sudah selesai seperti ini, nah, sebelum bisa dijalankan kita harus menyimpan. Cara untuk menyimpannya adalah kita klik file, terus pilih save, kita tentukan lokasi penyimpanannya di mana,
Sini kita berikan nama, misalnya Halo Dunia. Kalau sudah kita berikan nama file, kita klik tombol Save. Nah, oke, kalau udah seperti ini tandanya udah berhasil kita simpan. Untuk menjalankan, nah, kita masuk ke sini, ke lokasi penyimpanan tadi. Untuk lokasi penyimpanan tidak harus di dalam folder htdoc ya. Ini bebas. Nah, di sini udah ketemu ada Halo Dunia. Ini untuk menjalankan kita klik 2 kali. Klik. Nah, kalau kita lihat, nah, hasilnya seperti ini. Ini halaman web pertamaku. Nah, bisa muncul tulisan ini halaman web pertamaku sesuai dengan kode yang kita buat di sini. Ya, ini tadi menggunakan paragraf P ya. Terus untuk yang halo ini munculnya di mana? Untuk yang halo ini dia munculnya pada bagian atas. Nah, ini untuk judul dari halaman web.